tanıman engel oluyor sadece. Hayır. Kabul et. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Time of Happiness. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang merupakan CEO di sebuah perusahaan yang sering menggunakan kekayaannya untuk mengejar cinta satu malam. Lalu pada suatu ketika, pria ini naksir dengan seorang wanita cantik yang ternyata udah mengetahui kalau dia adalah seorang playboy yang hobi berburu wanita. Namun pria ini terus aja melakukan berbagai usaha untuk melakukan pendekatan, sampai pada akhirnya dia berhasil membuat wanita itu jatuh cinta kepadanya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari acara pameran seni, di mana seorang wanita bernama Ada bertemu dengan pria ganteng bernama Merti. Di pameran itu, Merti kemudian berkomentar tentang patung di depan mereka, dan mulai bertanya-tanya kenapa si pembuatnya malah menaruh patung ini di dalam akuarium. Mengira Merti nggak tahu tentang karya seni, Ada lalu ikut berkomentar tentang patung tersebut, dan mengatakan kalau sosok di patung ini adalah dewa laut bernama Pontus. Ternyata Merti tahu tentang legenda dewa Pontus, di mana Pontus ini diceritakan jatuh cinta dengan seorang manusia hingga dia mendapat hukuman dan kehilangan keagungannya. Setelah bercerita tentang dewa Pontus, Merti kemudian memberikan kartu namanya dan ingin mengajak Ada untuk berkenalan. Namun tanpa disangka si Ada ini adalah seniman dari patung tersebut yang merasa sedikit tersinggung karena ternyata Merti mengarang indah tentang legenda Dewa Pontus. Setelah pertemuannya dengan Ada, adegan film lalu memperlihatkan kehidupan Merti sehari-hari yang sering berburu wanita untuk menikmati cinta satu malam. Ceritanya si Merti ini adalah seorang pria yang sangat kaya, sehingga dia jadi mudah dalam mendekati para wanita dan mengejar kebahagiaan sejati menurut versinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Merti akhirnya membeli patung yang dibuat oleh Ada dan membayarnya dengan harga yang cukup mahal. Di sini kita diperlihatkan dengan kehidupan Ada, di mana dia diceritakan tinggal serumah dengan kakaknya bernama Tarik yang udah tua tapi masih jomblo. Berbeda dari hidup Merti yang penuh keberuntungan, kehidupan Tarik ternyata penuh dengan kejadian apes dan gak ada seorang pun yang melihat keberadaannya. Kebetulan Tarik ini merupakan pegawai Merti di bagian akuntansi, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk berkonsultasi secara offline maupun online tentang kebahagiaan. Dan di perusahaan itulah Tarik ternyata naksir dengan rekan kerjanya bernama Asuman yang berada di bagian customer service. Karena perusahaan ini cukup terkenal di negara Turki, Merti kemudian kedatangan investor Jepang yang ingin mengajaknya untuk bekerja sama. Pada saat itu, Merti bercerita tentang filosofi dari perusahaannya, sambil menjelaskan kalau semua karyawan yang bekerja di tempat ini pasti merasa bahagia. Namun ketika Merti lagi asik berbicara, Tarik tiba-tiba aja terjun bebas dari lantai atas. Gara-gara kejadian barusan, para investor Jepang jadi ragu dengan penjelasan Merti karena mereka mengira kalau Tarik sedang depresi dan mencoba untuk bunuh diri. Para investor pun akhirnya memberikan Merti satu kesempatan, yaitu Merti harus bisa membuat Tarik mencapai kebahagiaan dan harus dibuktikan dalam waktu 1 bulan. Setelah para investor keluar dari ruangan, Merti kemudian bertanya kepada Tarik kenapa dia mencoba untuk bunuh diri. Tarik pun akhirnya menjelaskan kalau dia mengikuti asuman dengan seorang pria, dan waktu dia ingin mendengar percakapan mereka, Tarik nggak sengaja terjatuh dari balkon.
kader işte. Sesuai pembicaraan mereka dengan investor, Merti lalu diingatkan oleh pelayannya yang bernama Ugar untuk membantu Tarik dalam mencapai kebahagiaan. Namun Merti memutuskan untuk menunda pekerjaan itu, mengingat Tarik adalah karyawan di tempat ini dan bisa disuruh berpura-pura bahagia di depan para investor. Adegan film kemudian beralih ke suatu tempat di mana Ada sedang mengajar para siswa tentang sosok Dewa Zeus yang sering muncul di suatu aplikasi. Nggak lama kemudian, Merti tiba-tiba datang ke tempat itu dengan tujuan ingin mengajak Ada untuk berkencan dan makan malam, tapi Ada langsung menolak ajakan tersebut. Karena Merti ngotot mengajaknya untuk berkencan, Ada lalu menjelaskan kalau dia mengenal tipe pria seperti Merti yang selalu memikat para wanita dengan ajakan makan malam. Ada pun akhirnya menebak kalau Merti akan membawa wanita itu ke apartemennya, dan setelah mereka menikmati sedikit minuman, pertemuan itu akan berakhir dengan cinta satu malam. Oleh karena itulah Ada dengan tegas menolak ajakan Merti, walaupun Merti mengatakan kalau dia tulus menyukai Ada. Begitu Merti keluar dari ruangan, kemudian datang teman Ada bernama Dila yang mengira kalau Ada sedang berpacaran dengan Merti. Namun Ada langsung membantah hubungan mereka dan menegaskan kalau di hidupnya hanya ada satu pria, yaitu Tarik yang merupakan kakak kesayangannya. Sebelum kakaknya bisa hidup mandiri, Ada nggak akan pernah berpacaran dengan siapapun, dan pembicaraan itu ternyata didengar oleh Merti. Merti pun akhirnya menyuruh Ugar untuk mencari tahu tentang identitas dari kakak Ada, dan tanpa Merti ketahui, orang itu adalah Tarik yang merupakan pegawainya sendiri. Mert Bey bu sefer kesin kovuldum değil mi? Konuşabilirsiniz. Muhasebe bölümü çalışan. Keesokan harinya, Merti kemudian menyuruh Tarik untuk bertemu di suatu tempat dan melarangnya bercerita tentang pertemuan ini kepada siapapun. Selain itu, Merti juga menyuruh Tarik untuk membuang barang-barang yang dia pakai, karena hari ini Merti akan mengubah penampilan Tarik secara menyeluruh, termasuk gaya rambutnya yang menurutnya sangat culun. Kaybetmek istiyor musun? Sementara itu di tempat lain, Dila terus aja membahas tentang pertemuan Ada dengan Merti, di mana Dila beranggapan kalau Merti adalah pria tampan yang baik hati. Namun Ada udah bisa menebak kalau Merti adalah seorang playboy, karena sejak mereka bertemu di pameran seni, Merti sering melirik para wanita yang berada di tempat itu. Ya şurada bir şeyler görmüştüm sanki, baksana. Ay bırak şunu lütfen, vallahi yanlışlıkla beğeneceksin şimdi adamı. Mengetahui temannya udah jomblo sejak lama, Dila jadi teringat tentang beberapa pria yang pernah berpacaran dengan Ada. Namun Ada mengatakan kalau pria-pria itu adalah kaum playboy dan pembohong yang sering membuatnya merasa kecewa hingga Ada akhirnya memutuskan hubungan mereka. Adem çapkının tekiydi Deniz. Cem, o çapkın değildi. İyi de o da. Sebagai seorang sahabat, Dila lalu memberikan sebuah saran di mana Ada nggak boleh menilai semua pria sama seperti para mantannya yang playboy dan pembohong. Selain itu, Dila juga berpendapat kalau Ada selalu menganggap kakaknya seperti anak kecil, tapi Ada nggak peduli dengan pandangan itu, mengingat kakaknya pernah gagal dalam pernikahan. Yargılamamak lazım. Bir ara senin sık sık kullandığın bir söz. Ha bu arada abimin bu yaptığımız şeylerden kesinlikle haberi olmayacak, tamam mı? Setelah penampilan Tarik udah berubah, dia jadi merasa lebih bahagia karena akhirnya ada orang yang mau melihat keberadaannya. Pada saat itu, Tarik tiba-tiba mendapat telepon dari Ada, dan karena Ada bertanya tentang keadaannya, Tarik akhirnya berbohong kalau dia akan lembur untuk mengerjakan tugas penting. Yani nereden çıktı bu gece mesaisi? Ama Ketika Tarik selesai menelpon, Merti lalu sengaja memancing Tarik agar bercerita tentang kehidupannya, siapa tahu Merti bisa mendapat info tentang Ada. Namun Tarik malah bercerita tentang masa lalunya, di mana dia pernah gagal dalam pernikahan, dan akhirnya bercerai dengan istrinya setelah berumah tangga selama 2 bulan. Tamam, erkek adamlar varmış, tamam. Setelah mereka selesai minum-minum,
Merti kemudian mengantar Tarik pulang ke rumah karena kondisi Tarik sedang mabuk. Pada saat itu, Tarik bercerita kalau dia tinggal berdua dengan adiknya, dan begitu dia ingin masuk ke rumah secara diam-diam, Tarik yang mabuk malah rebahan di pinggir jalan. Karena nggak kuat berjalan, Merti akhirnya terpaksa menggendong Tarik masuk ke dalam rumah dan berbaik hati membawanya sampai ke dalam kamar. Namun Tarik malah mengajak Merti untuk tidur bersama, sehingga Merti akhirnya terpaksa membekapnya dengan bantal dan mengira kalau Tarik mati akibat kehabisan nafas. Keesokan paginya, Ada akhirnya merasa kaget dengan penampilan baru dari kakaknya yang terlihat seperti tuyul pemburu janda. Ternyata Ada juga bisa mencium bau alkohol dari kakaknya, sehingga Tarik akhirnya beralasan kalau dia minum-minum bersama teman setelah pulang dari kantor. Lütfen bana çikolata, krep falan böyle şeyler söyleme artık. Ketika Ada sedang menuju ke suatu tempat, Merti tiba-tiba datang menghampirinya dan ingin mengajak Ada untuk makan siang di restoran favoritnya. Namun karena Ada menolak ajakan tersebut, Merti akhirnya nekat menutup matanya dengan sial dan kemudian berdiri di tengah jalan sampai Ada setuju untuk berkencan. Di saat Merti kembali ke kantor, dia kemudian mendapat laporan dari Ugar kalau Tarik sangat ahli dalam matematika dan menghitung pendapatan perusahaan. Pada saat itu, Merti akhirnya berkata jujur tentang pertemuannya dengan Ada, namun sayang Tarik nggak bisa mendengar ucapan Merti dengan jelas karena perhatiannya sedang teralihkan pada kecantikan Asuman. Kampa? Mengetahui Tarik sedang jatuh cinta, Merti lalu mengajaknya ke sebuah gym untuk memperbaiki stamina dan kondisinya agar lebih percaya diri dalam mendekati wanita. Di tempat itulah, Merti akhirnya mengajarkan Tarik beberapa olahraga berat, tapi karena Tarik nggak bisa mengikuti kondisi Merti yang masih muda, dia akhirnya memilih kegiatannya sendiri. Kemudian di malam harinya, Ada tiba-tiba melihat kakaknya berpenampilan rapi yang katanya akan minum-minum bersama seorang teman. Ada dan Dila pun lalu jadi curiga kalau Tarik akan berkencan dengan seorang wanita, dan karena merasa penasaran, mereka akhirnya melihat Tarik yang dijemput dengan mobil mewah. Karena melihat Ugar berpakaian formal, Ada dan Dila jadi berpikir kalau Tarik terlibat dalam kelompok mafia yang membuat mereka merasa khawatir dan segera mengikuti mobil tersebut. Di tengah perjalanan, mereka berdua terus aja berpikiran negatif tentang keselamatan Tarik, hingga pada akhirnya Ada kehilangan jejak mereka dan hampir aja dijepit oleh dua mobil. Beberapa saat kemudian, Ugar akhirnya mengantar Tarik ke sebuah klub malam sesuai dengan perintah Merti. Di tempat itu, Merti kemudian memberikan pengarahan kepada Tarik dan menjelaskan beberapa teknik dalam mendekati wanita agar Tarik bisa mengajaknya pulang dan menikmati cinta satu malam. Setelah memberikan pelajaran singkat, Merti lalu meninggalkan Tarik untuk berburu wanita dan berpesan kepada Ugar agar membayar semua minuman yang diminum oleh Tarik. Di sisi lain, Tarik terus aja joget-joget sambil memilih wanita yang tepat, tapi karena dia baru pertama kali datang ke tempat ini, Tarik malah naik ke atas panggung dan berjoget bersama penari. Setelah selesai berjoget-joget, Tarik tiba-tiba aja didekati oleh seorang wanita cantik sebut saja bernama Sedef. Sedef pun langsung mengajak Tarik untuk bermalam di sebuah hotel, tapi karena Sedef adalah wanita yang sangat agresif, Tarik menjadi sangat gugup dan akhirnya membatalkan pergulatan mereka. Sementara itu di tempat lain, Merti yang udah berencana mengajak Ada untuk berkencan,
tiba-tiba melihat Ada sedang menelpon polisi untuk melaporkan kondisi Tarik. Namun di waktu yang sama Ada akhirnya melihat kedatangan kakaknya, sehingga dia langsung marah-marah kepada Tarik yang ternyata malah merasa tersinggung karena Ada selalu menganggapnya seperti anak kecil. Keesokan paginya saat sarapan, Tarik akhirnya mengaku kalau dia lagi belajar untuk mendekati wanita dari rekan kerjanya yang bernama Mehmet. Tarik pun kemudian mengatakan kalau Mehmet adalah orang kaya yang mau membiayai Tarik untuk mengikuti pelajaran ini, jadi Ada nggak perlu khawatir sama keadaannya. Sürekli üstüne düştüm. Sana çocuk gibi davrandığım için özür dilerim. Ketika berada di kantor, Tarik akhirnya bercerita tentang alasannya bekerja di perusahaan ini karena dia naksir dengan Asuman dan ingin menjalin hubungan cinta. Di sisi lain, Merti tiba-tiba mendapat notifikasi dari sosial media karena ternyata Ada nggak sengaja memencet tombol like pada fotonya. Hayır geri de alamam şu an. Ben bunu nasıl geri alacağım ki? Di saat Ada dan Dila jalan-jalan di sebuah taman, tiba-tiba ada wanita nggak dikenal yang memasukkan sebuah ponsel ke dalam tasnya. Nggak lama kemudian, Ada dan Dila dikejutkan dengan suara dari ponsel tersebut, dan Ada akhirnya mengetahui kalau orang yang memasukkan ponsel ini adalah suruhan Merti. Numaramız ne? Balon mu uçuracaksın? Tabii ki hayır. Karena udah sering digombalin oleh Playboy, Ada ternyata bisa menebak kalau Merti udah menyiapkan kejutan lain, seperti menerbangkan balon dan menyewa patung hidup. Merti pun akhirnya muncul di hadapan mereka, di mana besok dia ingin mengajak Ada untuk berkencan dan akan mengirim lokasi tempat mereka bertemu. Keesokan harinya, Tarik akhirnya memberanikan diri untuk menelpon Asuman dan ingin mengajak Asuman untuk makan malam di restoran. Tanpa disangka, Asuman langsung menerima ajakan tersebut, dan setelah itu Tarik tiba-tiba mendengar pembicaraan dari temannya yang akan menonton Merti balapan mobil. Yüzüne söylemem lazım. Kendin söylersen. Tamam hadi ben de geleyim. Sementara itu di tempat lain, Ada lalu datang ke sebuah tempat, dan ternyata Merti ingin mengajaknya untuk mengikuti balapan mobil. Di tempat itu, Ada lalu nggak sengaja melihat pasangan yang mirip Torito dan Leti, yang ternyata merupakan kenalan Merti dan sekaligus saingan mereka dalam lomba ini. Pilotun pek bir cici hanımefendiye benziyor. Bol şans. Beberapa waktu kemudian, para peserta akhirnya memulai balapan tersebut, di mana Merti dan Ada berusaha menjadi yang terdepan. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya berhasil memenangkan lomba, tapi karena Merti tiba-tiba melihat keberadaan Tarik, dia langsung mengajak Ada untuk pulang ke rumah. Merasa hubungan mereka udah bertambah akrab, Ada lalu mengundang Merti untuk minum kopi di rumahnya sambil merayakan kemenangan mereka dalam lomba barusan. Awalnya, Merti menolak tawaran itu karena kondisi mereka kotor terkena lumpur, tapi karena mobilnya mogok akibat kehabisan bensin, Merti akhirnya memilih untuk mampir ke rumah Ada. Di saat mereka minum kopi bersama, Ada kemudian bercerita kalau dia tinggal berdua dengan kakaknya setelah orang tua mereka meninggal akibat kecelakaan. Ternyata selama ini Ada nggak tahu kalau Tarik merupakan karyawan dari Merti, karena dulu Tarik mengaku kalau dia bekerja sebagai pegawai akuntansi di sebuah supermarket. Matematik bölümünü bitirdikten sonra aslında çok önemli fırsatlar yakaladı. Beberapa saat kemudian, Merti tiba-tiba mendapat telepon dari Tarik yang ingin memberitahu kalau dia berhasil mengajak Asuman untuk berkencan malam ini. Selain itu, Tarik juga mengatakan kalau dia udah berada di dekat rumah, sehingga Merti jadi merasa panik dan akhirnya pamit pulang dengan alasan ada urusan mendadak. Bay bay. Kemudian di malam harinya, Tarik akhirnya datang ke restoran yang akan dibantu Merti lewat alat komunikasi untuk berbicara dengan Asuman. Tarik yang gugup pun kemudian pergi ke toilet, tapi dia malah salah masuk ke toilet wanita, dan Tarik hampir aja terlibat masalah besar jika nggak dibantu oleh Merti. Hanımefendi kusura bakmayın sıcak. Setelah menunggu beberapa saat,
Asuman akhirnya sampai di restoran itu, dan Merti langsung memberikan beberapa petunjuk untuk menyambut kedatangan Asuman. Selain itu, Merti udah menyewa orang-orang untuk melakukan adegan lamaran, di mana Merti lalu berbisik kepada Tarik tentang peristiwa apa yang akan terjadi selanjutnya. Şu çifti görüyor musun? Nasıl bildin? Setelah berhasil membuat Asuman merasa terkesan, Merti juga mengajari Tarik untuk mengarang sebuah cerita yang bisa membangkitkan gairah wanita. Kebetulan Merti mendapat pesan dari Ada yang mengatakan kalau dia akan pergi ke pesta pernikahan temannya, sehingga Merti langsung menelpon Ada agar mengajaknya pergi bersama. Lokasyon atarım. Sesampainya di tempat tujuan, Merti sempat merasa terpesona melihat kecantikan Ada, tapi dia berusaha untuk tetap tenang dan gak mau terbawa nafsu. Di sisi lain, Tarik berhasil membuat Asuman jatuh hati kepadanya, dan sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Merti, Asuman akhirnya mengajak Tarik untuk singgah di rumahnya. Setelah pesta pernikahan itu udah selesai, Ada kemudian mengajak Merti ke sebuah restoran yang merupakan peninggalan dari orang tuanya. Sebenarnya waktu Ada masih kecil mereka sekeluarga tinggal di tempat ini, tapi ketika Ada dan Tarik butuh biaya kuliah, orang tua mereka terpaksa menjual restoran tersebut. Tabii bu arada senin de bunda bir payın var. Berkat Merti yang membeli patung Pontus, Ada akhirnya punya cukup uang untuk membeli kembali restoran ini. Namun Ada belum bercerita apa-apa kepada Tarik, karena rencananya dia akan memberikan kejutan ini kepada kakaknya, dan ingin mengajaknya untuk mengelola restoran itu bersama-sama. Sırf burayı geri alabilmek için satıyorum. Dalam pembicaraan itu, Merti kemudian bercerita tentang ayahnya yang udah meninggal dan ibunya yang udah menikah lagi dengan pria lain. Dari pertemuan inilah hubungan Merti dan Ada menjadi semakin dekat, di mana Ada akhirnya merasa jatuh hati kepada Merti sampai mereka berdua menginap di restoran. Keesokan paginya, Tarik lalu terbangun dari kamar Asuman dan merasa terkejut karena rambut palsu Asuman berserakan di mana-mana. Tarik pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari rumah itu setelah melihat penampilan asli dari Asuman yang ternyata sangat berbeda ketika berada di kantor. Alo? Evet de. Semenjak pergulatan kemarin malam, Merti dan Ada semakin sering menghabiskan waktu bersama yang membuat Ada semakin menyukai Merti. Bahkan Merti juga membantu Ada untuk mendekorasi restorannya. Namun pada suatu ketika Ada mendapat telepon dari Tarik yang ingin bertanya tentang keberadaannya. Ben de seni çok seviyorum. Neredesin, yanına gel. Mendengar Tarik akan datang ke tempat ini, Merti seperti biasa mengatakan kalau dia harus kembali ke kantor, padahal Ada ingin mengenalkannya kepada Tarik. Di perjalanan, Merti sempat galau dengan kebohongannya, tapi setelah berpikir cukup lama, Merti akhirnya memutuskan untuk berkata jujur kepada Ada. Hayır, bilmiyorum. Gerçekten. Beberapa waktu kemudian, Tarik akhirnya sampai di tempat tujuan dan merasa sangat terharu karena Ada bisa membeli kembali restoran ini. Di waktu yang sama, Merti juga sampai di tempat itu, tapi sebelum dia sempat menjelaskan apapun kepada Ada, Tarik udah lebih dulu mengatakan kalau Merti adalah orang yang merubah kehidupannya. Bir şey yani, neyse. Bak seni kız kardeşimle tanıştım. Mendengar ucapan Tarik, Ada tentunya merasa sangat kecewa kepada Merti, sampai-sampai Ada ikut berpura-pura kalau hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Merti. Ada pun lalu menyuruh Tarik untuk melihat rumah mereka yang dulu, karena dia ingin mendengar penjelasan dari Merti, dan akhirnya Ada memutuskan untuk mengusir Merti dari tempat itu. Abimle benden uzak dur. Lalu pada suatu ketika, Dila nggak sengaja membuka email Tarik di laptop Ada yang ternyata mendapat pesan dari investor Jepang. Dalam pesan itu, mereka lalu melihat foto Tarik bersama banyak orang,
sehingga Ada jadi penasaran apa sebenarnya yang terjadi dengan kakaknya. Ana, Jackie Chan. Karena udah ketahuan, Tariq akhirnya bercerita tentang pengalamannya yang menyukai asuman, sampai-sampai dia sempat terjatuh dari balkon dan ditolong oleh Merti. Tariq pun lalu menjelaskan kalau Merti adalah seorang penolong, karena Mertilah yang udah selalu membantunya, hingga sekarang dia lebih percaya diri dan merasa berhutang budi kepada Merti. Benim için kavga bile etti. Mert hayattaki tek arkadaşım. Setelah mendengar cerita dari Tariq, Ada kemudian datang ke perusahaan Merti yang kebetulan sedang mengadakan pertemuan dengan investor Jepang. Ternyata pertemuan itu juga mengundang para wartawan, di mana Merti akhirnya mengaku salah tentang kebahagiaan sejati yang selalu diajarkan kepada orang-orang termasuk pegawainya. Kardeşini yalnız bırakmayıp tüm hayallerinden vazgeçen en güzel kusuruymuş hayat. Dari pengalamannya jatuh hati kepada Ada, Merti akhirnya sadar akan kebahagiaan sejati bagi dirinya, yaitu hidup bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Merti pun kemudian meminta kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka, dan karena Ada percaya akan ketulusan Merti, mereka berdua akhirnya bisa menjalani kisah cinta yang bahagia. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Time of Happiness. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.